Perkenalkan, nama saya Sonia Elvira Salmu, dokter muda yang saat ini sedang menjalani kepanitiaraan klinik media di bagian anestesi FK Unit RSUP Sanglah, periode 15 Juni 2020 hingga 28 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan perbedaan resusitasi jantung paru berdasarkan AHA 2010 dan AHA 2015. Sebelumnya, apa itu cardiopulmonary resuscitation? Cardiopulmonary resuscitation merupakan suatu prosedur emergensi yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa di saat jantung berhenti berdetak. CPR yang baik harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar dapat meningkatkan kesempatan survival seseorang yang setelah mengalami adanya cardiac arrest. Seperti yang kita ketahui bahwa cardiac arrest sendiri merupakan suatu malfungsi jantung yang menyebabkan jantung berhenti berdetak secara mendadak akibat adanya masalah pada elektrikal jantung. Pada subbab yang pertama, yaitu terkait dengan sistem perawatan dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Pada AHA 2015, didapatkan adanya taksonomi sistem perawatan SPSO, di mana untuk hasil sistem proses ini dibutuhkan suatu struktur, proses, dan sistem yang baik untuk meningkatkan kualitas atau kepuasan dari pasien itu sendiri. Di sini yang dimaksud dengan struktur ialah sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian pendidikan yang untuk meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia dan peralatan ataupun fasilitas-fasilitas yang digunakan. Proses yang maksud di sini ialah suatu protokol, suatu prosedur, ataupun suatu kebijakan yang sudah diorganisir menjadi suatu sistem dalam sebuah organisasi ataupun program ataupun suatu kebudayaan. Adanya struktur, proses, dan sistem yang baik akan menghasilkan hasil yang optimal yang dapat kita nilai dari kualitas pasien, keselamatan pasien, dan kepuasan pasien itu sendiri. Selain itu, peningkatan kualitas ini dapat ditindaklanjuti dengan adanya sikap yang terintegrasi, dengan adanya kolaborasi, kemudian diikuti dengan adanya pengukuran, perbandingan, dan tanggapan dari apa yang sudah dijalankan. Kemudian selanjutnya, pada AHA 2015 juga ditemukan pemisahan antara rantai dewasa AHA dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit. Seperti yang kita lihat di sini, untuk yang di dalam rumah sakit, pasien mengandalkan pada pengawasan dan pencegahan dari tenaga kesehatan itu sendiri. Biasanya setelah ditemukan adanya tanda-tanda cardiac arrest pada pasien, maka penemu akan segera melakukan panggilan atau mengaktifkan sistem tanggapan darurat sambil menunggu sistem tanggapan darurat ini datang, yaitu kelompok profesional multidisipliner datang dengan membawa peralatan, maka orang yang menemukan ini harus melakukan CPR, harus melakukan kompresi dada. Setelah tim ini datang, tim ini terdiri dari berbagai multidisipliner profesional seperti dokter, perawat, di mana mereka sudah terlatih untuk melakukan suatu sistem yang tanggap darurat dengan membawa peralatan yang dibutuhkan, termasuk di mana terdapat defibrilator. Setelah itu, pasien dapat dilakukan defibrilator, dan apabila pasien ROSC, maka pasien akan dibawa ke sistem unit gawat darurat. Untuk selanjutnya dipantau lebih spesifik lagi. Sedangkan pada pasien yang berada di luar rumah sakit, maka mereka akan mengandalkan masyarakat untuk mengetahui gejala-gejala bahwa pasien sedang mengalami serangan jantung, di mana masyarakat tersebut harus meminta panggilan terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan sistem tanggap darurat, dan memulai CPR. Perbedaannya adalah biasanya pada pasien berada di luar rumah sakit dan apabila ditolong oleh penolong yang tidak terlatih, maka penolong hanya cukup memberikan kompresi. Sedangkan pada saat di rumah sakit,
karena sudah ada peralatan dan oleh penolong yang terlatih, maka CPR dapat dilakukan dengan kompresi dan pemberian ventilasi. Kembali ke pasien di luar rumah sakit, setelah dilakukan kompresi, maka setelah tim bantuan medis datang atau apabila terdapat defibrilasi di sekitar lokasi, maka dapat juga langsung diberikan defibrilasi atau menunggu hingga tenaga kesehatan yang sudah advance datang untuk mengambil alih pasien. Untuk selanjutnya, pasien akan dibawa ke unit gawat darurat. Kemudian, di sini juga ada pembaharuan dari AHA 2015, yaitu penggunaan media sosial untuk memanggil penolong. Hal ini terbukti dengan adanya penelitian di Swedia, di mana adanya peningkatan jumlah tindakan CPR yang dilakukan pada masyarakat apabila terdapat sistem operator melalui ponsel. Jadi, operator yang memberikan instruksi, kemudian meminta pendamping atau penolong yang menemukan korban untuk melakukan CPR sambil dipandu bagaimana cara melakukannya. Selain itu, pada pemerintah kota juga dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengetahui keberadaan pasien melalui kecanggihan teknologi yang ada. Kemudian, ada tim resusitasi, yaitu sistem tanda peringatan dini, tim tanggapan cepat, dan sistem tim medis darurat. Pada pasien dewasa, sistem ini efektif untuk mengurangi insiden terjadinya serangan jantung. Tim ini yang akan memberikan intervensi dini kepada pasien, di mana biasanya pada rumah sakit, tim ini akan segera datang dan berada di samping tempat tidur pasien yang sedang mengalami penurunan kesadaran. Kemudian tim ini akan membuat suatu perencanaan yang kompleks dan tertata rapi untuk tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya, termasuk peralatan-peralatan apa yang harus disiapkan. Kemudian ada program kualitas berkelanjutan untuk program resusitasi, di mana sebenarnya resusitasi ini tidak hanya berhenti sampai selesai tindakan, namun kita harus melihat kualitas dari resusitasi yang sudah dilakukan. Apakah kita memerlukan suatu program untuk mendukung resusitasi yang dilakukan di tempat kejadian. Seperti misalnya kita membentuk suatu komunitas yang memang standby atau selalu siap sedia di tempat-tempat umum misalnya, di mana nantinya itu akan mempengaruhi kualitas dari resusitasi yang akan diberikan. Kemudian yang keempat adalah regionalisasi perawatan, di mana pendekatan regionalisasi ini biasanya juga pada pasien out hospital yang mencakup penggunaan pusat resusitasi jantung dapat dipertimbangkan. Yang dimaksud dengan pusat resusitasi jantung di sini ialah rumah sakit yang memberikan perawatan terkait perawatan resusitasi pasca serangan jantung. Jadi apabila di suatu daerah memiliki epidemiologi atau tingkat serangan jantung yang cukup tinggi pada masyarakatnya, maka pemerintah itu bisa membangun pusat resusitasi jantung untuk daerah itu, sehingga penanganan nantinya akan dapat lebih cepat dan dapat meningkatkan kualitas dari hidup pasien itu sendiri. Sebab kedua yaitu bantuan hidup dasar dewasa dan kualitas CPR, di mana di sini adalah penolong yang tidak terlatih. Yang pertama yaitu program AID untuk penolong tidak terlatih dalam komunitas. Pada tahun 2010, CPR dan penggunaan AID oleh tenaga medis pertama untuk keselamatan umum disarankan untuk memperbaiki tingkat kelangsungan hidup pasien. Jadi pada 2010, AID ini diperuntukkan untuk tenaga medis saja. Disarankan pembuatan program ini berada di lokasi umum, seperti bandara, tempat olahraga, seperti itu, yang memiliki resiko pasien serangan jantung. Sedangkan pada tahun 2015 terdapat perbedaan, yaitu adanya program PAD, di mana program PAD ini berisi yang pertama adanya tanggapan, jadi pendamping atau penolong yang menemukan korban dapat melakukan panggilan darurat
atau meminta bantuan, di mana nanti dalam pelaksanaannya panggilan darurat ini akan menuntun pendamping atau menuntun penolong untuk melakukan apa-apa saja yang harus dilakukan pada pasien. Misal sepertinya menentukan lokasi di mana, bagaimana lingkungan sekitar pasien, kemudian apakah cocok untuk melakukan suatu tindakan resusitasi, kemudian apakah ada AED di sekitar lokasi kejadian. Begitu juga untuk membimbing penolong untuk melakukan bagaimana CPR itu dilakukan dan bagaimana penggunaan AED itu dilakukan sambil menunggu bantuan tenaga kesehatan sendiri itu datang. Oleh karena itu, juga dibutuhkan hubungan yang terpadu antara sistem emergency medical service lokal dengan tempat umum tersebut. Kemudian keempat, ada juga program untuk meningkatkan kualitas yang berkelanjutan, seperti contohnya pembangunan komunitas tadi. Yang selanjutnya yaitu identifikasi AED atas tarikan nafas agonal. Nafas agonal ini merupakan salah satu tarikan nafas yang menandai adanya serangan jantung. Pada tahun 2010, untuk mengetahui hal itu, operator akan menanyakan reaksi korban dewasa, apakah dia bernafas, kemudian bagaimana nafasnya. Sedangkan pada 2015, yang ditanyakan adalah apakah ada reaksi terlebih dahulu, kemudian bagaimana pernafasan korban. Apabila korban tidak bereaksi ataupun nafas terhenti dan tidak normal, maka penolong dapat menganggap bahwa itu korban terkena serangan jantung dan dapat dilakukan CPR ataupun pencarian AED. Kemudian, selain itu, selain tanda nafas agonal, tanda-tanda serangan jantung juga dapat diketahui dengan adanya gejala kejang yang singkat. Namun hal ini memang lebih jarang terjadi. Selanjutnya yaitu penekanan pada kompresi dada. Pada tahun 2010, penolong tidak terlatih harus memberikan CPR hanya kompresi, dengan ketentuan menekan kuat dan cepat di bagian tengah dada atau menunggu instruksi dari operator. Penolong harus melakukan CPR ini sampai AED datang atau penolong yang sudah advance datang. Penolong yang terlatih dapat melakukan kompresi dan napas buatan dengan perbandingan 30:2. Hingga CPR ini akan dilakukan hingga AED datang atau tenaga medis yang advance sudah datang. Sedangkan pada 2015, di sini tetap dikatakan bahwa penolong tidak terlatih harus melakukan CPR hanya kompresi, namun tidak ada ketentuan terkait dengan menekan kuat dan cepat. Di sini hanya dikatakan bahwa penolong melakukan CPR kompresi dapat dengan panduan operator ataupun tidak. Kemudian penolong harus penolong harus melanjutkan CPR sampai AED datang atau penolong atau tenaga kesehatan atau penolong yang sudah terlatih datang. Penolong yang sudah terlatih dapat melakukan kompresi dengan nafas buatan dengan rasio sama yaitu 30:2. Kemudian penolong yang sudah terlatih dapat melanjutkan CPR hingga AED datang, tenaga kesehatan datang dan mengambil alih ataupun korban yang sudah sadar dan dilakukan recovery position. Selanjutnya yaitu kecepatan pada kompresi dada. Pada tahun 2010 dikatakan bahwa penolong tidak terlatih atau penyedia layanan kesehatan dapat memberikan kompresi dada secepat 100 kali per menit. Dengan pada 2015, kecepatan itu berubah menjadi suatu rentangan, yaitu antara 100 hingga 120 kali per menit. Jumlah kompresi dada ini, maksud saya kecepatan kompresi dada ini sangat dipengaruhi oleh nantinya akan dipengaruhi oleh jumlah kompresi yang harus kita miliki sesuai dengan rasio yang ada. Kemudian kecepatan ini juga berperan dalam kondisi RSOC pasien atau Region of Spontaneous Circulation pada pasien yang akan berfungsi untuk mengetahui kelangsungan hidup pasien serta fungsi neurologis dari pasien itu sendiri. Selanjutnya yaitu kedalaman pada kompresi dada. Di sini kedalaman pada kompresi dada pada tahun 2010 dikatakan minimum 5 cm. Sedangkan pada 2015
diubah menjadi dalam rentangan juga, di mana kedalaman minimum 5 cm dan tetap menghindari kedalaman kompresi yang berlebihan, yaitu lebih dari 6 cm. Sehingga pada 2015, kedalamannya yaitu 5 sampai dengan 6 cm. Kompresi ini sebenarnya berfungsi untuk menciptakan adanya aliran darah, terutama dengan menambah tekanan pada intratoraks, dan yang akan mengkompensasi jantung, yang pada akhirnya akan menghasilkan aliran darah dan penyaluran oksigen ke jantung dan otak itu sendiri. Baik, yang ketiga yaitu subbab bantuan hidup dasar dewasa dan kualitas CPR BLS pada tenaga kesehatan. Jadi bantuan hidup dasar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang pertama yaitu pengenalan dan pengaktifan sistem cepat tanggap darurat, di mana biasanya kita temui ini pada rumah sakit tentunya. Pada tahun 2010, penyedia pelayanan kesehatan harus memastikan reaksi pasien sewaktu memeriksanya untuk menentukan apakah nafas terhenti atau tidak. Di sini dikatakan nafas terhenti atau tidak, sedangkan pada 2015 dikatakan bahwa penyedia pelayanan kesehatan harus meminta bantuan terdekat apabila mengetahui pasien tidak menunjukkan reaksi. Namun akan jauh lebih baik apabila yang diperiksa adalah reaksi, kemudian pernafasan dan denyut nadi pasien. Jadi tidak hanya kesadaran pasien, tapi juga pernafasan dan juga nadi dari pasien sebelum mengaktifkan sistem tanggap darurat. Nah, selanjutnya yaitu penekanan pada kompresi dada. Ini sama seperti sebelumnya, di mana penekanan ini pada tahun 2010 melakukan kompresi dasar dan nafas buatan untuk korban serangan jantung adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh petugas kesehatan dan penolong profesional di lingkungan rumah sakit. Pada tahun 2015 dikatakan bahwa kompresi dada dan pemberian ventilasi adalah tindakan yang harus dilakukan. Jadi di sini ada perbedaan tanpa ventilasi dan dengan ventilasi pada tahun 2015. Selanjutnya bagi tenaga kesehatan juga perlu untuk mencari tahu penyebab utama dari adanya serangan kardiak keras ini untuk mengatasi etiologinya. Selanjutnya yaitu kecut atau CPR terlebih dahulu. Pada tahun 2020, bila penolong menyaksikan terjadinya serangan jantung di luar rumah sakit dan tidak tersedia AED, maka penolong harus memulai CPR dan dapat menggunakan AED sesegera mungkin. Sedangkan pada apabila berada di rumah sakit dan terdapat fasilitas AED, maka tetap harus memberikan CPR dan melanjutkan dengan AED setelah siap digunakan. Pada tahun 2015, untuk pasien dewasa yang mengalami serangan jantung dan terlihat jatuh saat AED segera tersedia, maka defibrillator dapat segera digunakan. Untuk orang dewasa yang mengalami serangan jantung, namun kita tidak melihat proses jatuhnya, CPR dapat dijalankan sewaktu AED diambil dan dapat disiapkan. Sebenarnya intinya, kapan kita menggunakan kecut atau CPR terlebih dahulu tergantung pada kondisi dari pasien itu sendiri. Apabila AED berada pada lingkungan kejadian korban, maka kita bisa segera memasangkan AED, di mana pada saat itu kita juga pasti sudah melihat jatuhnya korban. Namun apabila AED dalam posisi yang jauh, kita harus melakukan CPR terlebih dahulu sambil meminta pertolongan orang lain untuk mengambilkan AED dan memanggil bantuan tim advance apabila berada di luar rumah sakit. Namun beda cerita apabila kita tidak melihat korban jatuh, apabila korban sudah ada di bawah, kita harus mengecek terlebih dahulu korban, dan apabila tidak ada AED, maka kita harus lakukan seperti siklus yang sudah dijelaskan tadi di atas, baik itu out hospital maupun in hospital. Selanjutnya, yaitu kedalaman pada kompresi dada. Hal ini sama dengan seperti sebelumnya. Pada 2010, minimum 5 cm, pada 2015, minimum 5 cm dengan batasan maksimal 6 cm. Kemudian recoil dada. Di sini pada tahun 2010 dikatakan bahwa penolong harus memperbolehkan recoil penuh dinding dada setelah setiap kompresi agar jantung terisi sepenuhnya sebelum kompresi berikutnya dilakukan. Sedangkan pada tahun 2015 hanya mendapatkan tambahan sedikit. Jadi penolong tidak bertumpu di atas dinding dada di antara kompresi untuk mendukung recoil penuh dinding dada. Jadi di sini lebih jelaskan bagaimana caranya agar membuat dada itu mengalami recoil. Di sini recoil dinding dada ini dapat terjadi
bila tulang dada kembali ke posisi alami. Dan netralnya terjadi pada saat fase dekompresi CPR itu berlangsung. Recoil ini dapat memberikan suatu tekanan intratorak negatif yang dapat mendorong pengembalian vena dan aliran darah kardiopulmonari. Recoil yang tidak penuh akan dapat meningkatkan tekanan intratoraks dan mengurangi pengembalian vena, kemudian dapat mengurangi tekanan perfusi pada koroner, kemudian dapat mengurangi aliran darah pada miokardium, serta dapat mempengaruhi dari hasil resusitasi itu sendiri. Selanjutnya, yaitu meminimalkan gangguan pada kompresi dada. Di sini pada 2010 dikatakan penolong meminimalkan frekuensi dan durasi gangguan dalam kompresi untuk mengoptimalkan jumlah kompresi yang dilakukan dalam per menit. 2015 juga sama, hanya saja ditambahkan untuk orang dewasa yang mengalami serangan jantung dan menerima CPR saluran udara lanjutan, mungkin membutuhkan sasaran fraksi kompresi dada dengan target minimum 60%. Ini adalah tabel CPR yang berkualitas pada dewasa. Apa yang harus dilakukan penolong dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh penolong. Di sini dapat kita lihat yang harus dilakukan penolong. Yang pertama, yaitu berdasarkan AHA 2015 dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5 cm dan maksimal 6 cm. Adanya recoil penuh setelah setiap kali kompresi dengan tidak menekan pada dinding dada setelah melakukan kompresi, kemudian meminimalkan jeda dalam kompresi baik durasi maupun frekuensi. Yang keempat yaitu memberikan ventilasi yang cukup sesuai dengan rasio yang dianjurkan, yaitu 30 kompresi dada dengan 2 nafas buatan, di mana setiap kali nafas buatan dapat diberikan selama 1 detik. Pada saat kita memberikan nafas buatan, ingat untuk melihat dada pasien terjadi pengembangan atau tidak, di mana itu untuk memastikan bahwa udara yang kita masukkan secara ventilasi sudah sampai ke dinding dada pasien. Kemudian, selanjutnya, ini adalah perbandingan antara CPR yang kita lakukan pada dewasa dan anak remaja, terus dengan anak-anak dan juga bayi, yaitu anak-anak yang kurang dari usia 1 tahun. Namun tidak termasuk pada bayi baru lahir, karena itu terdapat resusitasi neonatus yang berbeda lagi. Jadi untuk keamanan lokasi sama untuk ketiganya, yaitu pastikan lingkungan aman untuk penolong dan korban. Kita ingat harus amankan diri sendiri, amankan lingkungan, dan amankan korban sebelum kita melakukan suatu tindakan. Kemudian yang ketiga, pengenalan serangan jantung. Yang pertama, kita mengecek apakah ada reaksi dari korban, apakah korban dapat kooperatif, dan kita melihat nafas, dan kita akan melihat denyut nadi. Ketiga ini dapat kita lakukan secara simultan untuk mengefektifkan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu pengaktifan sistem tanggapan darurat. Di sini agak berbeda pada dewasa dan anak-anak. Pada dewasa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan pada anak-anak, apabila kita melihat sendiri bahwa korban itu terlihat jatuh atau pingsan, kita dapat langsung melakukan seperti langkah pada dewasa. Namun apabila kita tidak melihat kejadian tersebut, kita dapat memberikan CPR terlebih dahulu selama 2 menit, kemudian kita dapat meninggalkan korban untuk mengaktifkan sistem tanggapan darurat ataupun untuk mengambil AED, dan kita bisa melanjutkan CPR atau memasang AED hingga tenaga medis itu datang. Kemudian rasio kompresi sama pada dewasa, 1 atau 2 penolong, yaitu 30/2, sedangkan pada anak-anak dan bayi apabila 1 penolong 30/2, namun apabila 2 penolong atau lebih 15/2. Kemudian rasio kompresi ventilasi dengan saluran udara lanjutan sama untuk ketiganya, kecepatannya 100 hingga 120 kali per menit, kemudian dapat diberikan 1 nafas buatan setiap 6 detik, atau 10 nafas buatan setiap menitnya. Kemudian untuk kecepatan kompresi sama 100 hingga 120 kali per menit. Untuk kedalaman kompresi berbeda. Pada dewasa kita dapat lakukan minimum 5 cm, maksimal 6 cm. Kemudian pada anak-anak kita dapat lakukan kompresi minimum sepertiga dari diameter anteroposterior dada dari anak tersebut. Sedangkan pada bayi kurang dari 1 tahun, itu minimum sepertiga dari diameter juga dari anteroposterior dada dari bayi tersebut.
Kemudian untuk penempatan tangan ini berbeda. Pada dewasa kita dapat meletakkan dua tangan di separuh bagian bawah tulang dada atau di sekitar sigmoid parietus. Kemudian pada anak-anak dapat dua tangan ataupun satu tangan, opsional untuk anak-anak yang masih sangat kecil, berada di separuh bagian bawah tulang dada. Ini sama ya, posisinya di dua jari di atas sigmoid parietus. Kemudian untuk bayi, apabila hatu menolong, dua jari tengah di bagian tengah dada, tepat di bawah garis dengan puting bayi. Apabila berdua penolong, dua tangan dengan ibu jari bergerak melingkar di bagian tengah dada dengan posisi seperti ini. Apabila dua penolong, setelah apabila hatu penolong, kita bisa melakukan seperti ini. Ini dada bayi dan kita melakukan di dadanya. Sedangkan apabila dua penolong, tangan posisi kita seperti ini. Kemudian untuk recoil dada sama untuk ketiganya, tentu kita harus memperhatikan recoil tanpa bertumpu pada atas dada setiap kali kita melakukan kompresi. Kemudian yang terakhir yaitu meminimalkan gangguan, tentu sama pada ketiganya. Ini adalah algoritma bantuan hidup dasar pada serangan jantung pada dewasa pada AHA 2015. Di mana tentu yang pertama kita harus mengamankan lokasi, kemudian mengamankan diri kita sendiri, mengamankan lokasi, dan mengamankan pasien. Setelah dirasa aman, pasien aman, kita dapat yang pertama mengecek reaksi pasien atau reaksi korban. Kemudian apabila tidak ada reaksi, kita dapat berteriak untuk meminta pertolongan, atau kita bisa menelepon sistem tanggapan darurat ataupun tenaga kesehatan terdekat. Kemudian kita bisa meminta seseorang untuk mengambil AED atau peralatan gawat darurat. Kemudian kita bisa melihat, yang kita cek adalah kesadaran pasien, nafas pasien, dan nadi pasien. Di sini, apabila pasien bernafas normal ada denyut, pantau hingga tenaga kesehatan datang. Apabila pasien bernafas, tidak bernafas, namun masih ada denyut, maka kita dapat memberikan suatu nafas buatan, di mana satu kali nafas buatan dapat diberikan setiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 kali per menitnya. Kemudian, apabila sudah ada nafas normal, maka tetap pantau korban, dan biasanya kita akan lakukan dengan suatu recovery position. Kemudian, yang ketiga, apabila nafas tidak ada dan tidak ada nadi, maka kita bisa lakukan CPR. Di sini kita bisa memulai dengan kompresi 30 kompresi dan 2 nafas buatan. Kita akan melakukan CPR ini hingga AED itu datang, atau biasanya kita akan melakukannya sebanyak 5 siklus. Di mana 5 siklus itu seharusnya akan berlangsung selama 2 menit. Selanjutnya, setelah kita melakukan kompresi dan apabila AED sudah tersedia, kita bisa memasangkan AED. Di AED itu sendiri akan ada panduannya. Jadi pertama, AED itu akan memeriksa ritme detak jantung. Jadi ada ritme detak jantung yang memperbolehkan untuk dilakukan kejut dan ada yang tidak. Maka AED itu sendiri akan berfungsi. Apabila ritme dapat dikejutkan, maka AED akan melakukan kejut pada pasien. Setelah lakukan kejut 1 kali, kita akan lakukan lagi CPR dan sebanyak 5 siklus. Kemudian hingga AED ini, biasanya AED akan memerlukan waktu untuk menge-charge kembali untuk bisa melakukan suatu kejut kembali. Kita dapat melakukan ini berulang. Namun apabila ritme ini tidak dapat dikejut, maka kita akan langsung lanjutkan dengan CPR tanpa melakukan suatu kejut hingga bantuan tenaga medis itu datang ataupun pasien mengalami kesadaran ataupun penolong sudah lelah. Baru kita bisa berhenti untuk melakukan CPR pada pasien. Dan satu lagi, apabila suatu kondisi atau lingkungan yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan adanya CPR, misalnya apabila saat itu terjadi gempa ataupun kebakaran seperti itu. Baik, sekian
presentasi dari saya terkait dengan perbedaan basic life support, terutama pada CPR, berdasarkan AHA 2010 dan AHA 2015. Terima kasih.